Kita akan mulai dengan sebuah gagasan religius yang sangat dalam. Saking dalamnya, kalau kita benar-benar merenungkannya, ini bisa mengubah total cara kita memandang realitas ini untuk selamanya. Coba deh pikirin sejenak. Gimana kalau dunia ini ternyata sebuah penjara? Dan ini bukan kiasan loh ya. Bukan penjara karena kita berbuat jahat, tapi sebuah penjara yang nyata untuk jiwa kita. Nah, inilah premis utama yang akan kita telusuri bareng-bareng. Oke, kita langsung masuk ke intinya. Semuanya berawal dari hadis ini. Biasanya, kan penafsiran umumnya itu ini cuma perumpamaan. Orang beriman menahan diri dari kesenangan, sementara yang lain bebas menikmatinya. Tapi, gimana kalau maknanya itu jauh lebih harfiah dari yang kita bayangkan? Ternyata, ide ini tuh bukan cuma ada di dalam Islam aja. Ini seperti gema yang terus terdengar di berbagai tradisi di seluruh dunia, sepanjang sejarah. Sebuah perasaan universal kalau kita ini sebenarnya terperangkap di sini. Penjelasan teologis yang umum ya seperti ini. Orang beriman menukar kebebasan di dunia dengan kebebasan abadi nanti. Begitu juga sebaliknya. Jadi, pada akhirnya, semua orang akan ngerasain penjaranya masing-masing. Tapi ini tuh baru lapisan paling luarnya aja. Yuk, kita gali lebih dalam lagi. Dan benar aja, konsep ini ada di mana-mana. Mulai dari penolakan terhadap hal-hal duniawi dalam Yudaisme dan Kristen, terus ada gagasan terperangkap dalam siklus penderitaan di Hindu dan Buddha, sampai alegori gua Plato yang terkenal itu, yang menggambarkan kita semua ini seperti tahanan yang cuma bisa ngelihat bayangan dari realitas sejati. Nah, ini dia titik baliknya. Kalau kita sepakat ini adalah penjara, setiap penjara pasti punya sipir kan? Pasti ada arsiteknya. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang merancang dan mengawasi penjara tempat kita semua tinggal ini? Untuk menjawab itu, kita bakal coba lihat dari perspektif gnostik, tepatnya dari naskah kuno Perjamuan Rahasia. Naskah ini menawarkan jawaban yang, jujur aja, sangat mengejutkan dan benar-benar harfiah atas pertanyaan tadi. Jadi, sumber kita adalah naskah ini. Di dalamnya, ada dialog di mana Yohanes bertanya kepada Yesus tentang setan sebelum kejatuhannya. Nah, jawaban Yesus di situ bukan cuma ngejelasin asal-usul kejahatan, tapi juga secara nggak langsung mengungkap siapa arsitek sesungguhnya dari penjara duniawi kita. Jadi, ceritanya gini. Naskah itu bilang kalau setan pada awalnya adalah malaikat dengan kekuasaan yang luar biasa. Tapi, karena keserakahan dan kesombongannya, dia jadi pengen setara dengan sang pencipta. Akibatnya, dia jatuh, diusir, dan dia nggak sendirian. Dia membawa sepertiga malaikat surga ikut jatuh bersamanya. Yang bikin merinding, narasi gnostik ini ternyata punya kemiripan dengan sebuah hadis dari Imam Bakar, diceritakan kalau ada malaikat yang ditugaskan untuk menciptakan 7 langit dan bumi. Tapi, setelah melihat betapa hebat ciptaannya, dia jadi sombong. Ini seolah-olah nunjukin kalau dialah pencipta langsung dari realitas fisik kita. Jadi poin kuncinya di sini, setelah kejatuhannya, sang arsitek ini mengubah ciptaannya sendiri jadi penjara. Dia memerangkap jiwa-jiwa, yaitu para malaikat yang ikut jatuh bersamanya ke dalam tubuh fisik manusia. Artinya, dunia yang kita kenal ini, menurut perspektif ini, memang dirancang untuk penderitaan. Oke, kalau ini penjara, pasti ada rencana buat kabur dong. Dan benar, nubuat-nubuat kuno banyak banget yang bicara tentang sebuah pemberontakan besar. Pertanyaannya adalah, gimana caranya para tahanan ini melawan sipir mereka? Ternyata, baik dalam eskatologi Islam maupun Kristen, tujuan akhirnya itu sama, kekalahan total setan dan seluruh kerajaannya. Jadi ini bukan pelarian yang pasif, tapi sebuah revolusi, baik secara spiritual maupun fisik. Tokoh-tokoh utama dalam pemberontakan ini punya paralel yang sangat kuat. Di tradisi Kristen, ada Yesus bersama 2 saksi, Enoh dan Elia. Di Islam, ada Al-Mahdi atau Al-Qoem yang nantinya juga akan bergabung dengan Yesus untuk melawan Dajjal dan Setan. Paralelnya luar biasa jelas. Strateginya pun sangat spesifik. Misi Al-Mahdi itu bukan buat sembunyi, tapi justru buat menantang otoritas si sipir secara langsung. Dengan menolak sistemnya dan menyadarkan banyak orang, dia sengaja memancing kemarahan sang sipir, memaksanya untuk turun tangan, berinkarnasi dalam wujud manusia untuk pertempuran final. Oke, kita lanjut. Sekarang, bayangkan, setelah sipirnya berhasil dikalahkan, terus apa yang terjadi sama penjaranya? Apakah kita cuma merenovasinya aja, atau ada sesuatu yang jauh lebih drastis yang akan terjadi? Pertanyaan logisnya kan gitu. Kalau arsiteknya hancur, gimana nasib bangunannya? Bukti pertama datang dari naskah gnostik Yudeo-Kristen, Kiamat Elia. Di situ ditulis dengan sangat jelas, ciptaan lama yang cacat ini, penjara ini, akan dihancurkan, dibakar habis,
untuk memberi jalan bagi sesuatu yang benar-benar baru. Dan luar biasanya, kita nemuin konfirmasi yang mirip banget di dalam Al-Quran. Ayat ini bahkan pakai kata yang maknanya sama persis. Bumi ini akan diganti atau ditukar. Jadi ini bukan sekedar renovasi atau perbaikan ya. Ini penggantian total. Penjaranya bakal dibongkar sampai ke akarnya. Intinya gini, kekalahan sang sipir berarti akhir dari ciptaannya. Seluruh matriks, seluruh sistem politik dan agama yang dia bangun, semuanya akan runtuh bersamanya. Perbandingannya jadi jelas banget. Dunia lama adalah dunianya antikristus, sebuah penjara. Dunia baru adalah warisan bagi Adam. Kita beralih dari dunia yang dikuasai oleh pencipta yang lebih rendah, si Demiurge atau sang sipir, menuju dunia yang diperintah langsung oleh utusan Tuhan. Jadi, kesimpulannya, gagasan dunia sebagai penjara ini ternyata tema yang universal. Beberapa tradisi kuno bahkan menunjuk siapa arsiteknya, sebuah entitas pemberontak yang jatuh. Dan puncaknya adalah nubuat tentang sebuah revolusi akhir zaman untuk menghancurkan penjara ini dan menggantinya dengan dunia yang baru, sempurna. Dan semua pembahasan tadi akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan terakhir, pertanyaan yang sifatnya sangat personal. Gini, kalau narasi ini benar, kalau penjara ini emang lagi menuju kehancurannya, artinya ini bukan lagi sekedar informasi kan? Ini jadi sebuah panggilan. Pertanyaannya bukan lagi apa ini beneran terjadi, tapi di pihak mana kamu akan berdiri?